Nah, oke, kenapa saya lalu pakai pariwisata Nusantara? Ya, mau tidak mau saya pinjam angka-angka juga lah. Terlepas dari angka ini betul atau tidak, tapi ini angka-angka yang ada. Kunjungan internasional kita, saya mulai saja 2018, itu 15,8, 16,1 juta. Jadi pada saat kita berkoar-koar mengatakan 2019 kita ingin 20 juta, 5 tahun sebelumnya semua orang yang berkecimpung di pariwisata sudah mengatakan nonsens gitu. Tapi Pak Menteri dengan dalih ditugasi Pak Jokowi itu sangat entusias. 20 juta, ternyata tercapai 16 juta. Lumayan kalau dihitung ini, 80% nilainya 8. Oke. Lalu kemudian ya 2020 turun drastis dan seterusnya. Terakhir 2022 itu masih 5 juta sekian. Sekedar gambaran itu jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui berbagai pintu gerbang. Pada saat kita mau mengejar angka 20 juta yang tidak pernah tercapai itu, begitu entusiasnya sampai tidak, bukan hanya promosi yang dilakukan, tapi manggil orang BPS. Gimana caranya supaya statistiknya bisa naik? Mulailah dihitung itu pelintas batas, termasuk orang yang dari Timur masuk Timor Leste masuk ke Timor itu. Lumayan banyak, lumayan lah naik dikit gitu. Tapi toh nggak kekejar juga gitu ya. Oke. Kalau kita bicara pariwisata domestik, ini kita bisa lihat angka-angka ini. Ya. 2018 itu kita sudah punya 303. 2019 itu ada metode baru yang dipakai. Kalau kita pakai metode lama, sebetulnya 2019 itu agak turun, tapi ini angkanya naik karena metodenya baru, sudah pakai mobile positioning device. Nah, oke. Singkat kata itu sudah menjadi 700.000 sekian. Oke. Dan sekarang dalam kondisi Wismannya baru sepertiga kembali, kita sudah kembali ke posisi 700.000 sekian. 700 juta sekian. Ya, itu dari segi angka. Tapi ini tidak sekedar soal angkanya lebih besar atau lebih kecil. Kalau kita perhatikan di mana sih tadi kalau Pak Jilal menunjukkan pajaknya mana yang terbesar, saya mencoba menunjukkan kemana saja sih orang-orang itu. Ternyata ya masih muter-muter di Jawa saja. Jawa Barat, Jawa Timur, Jateng selalu ada di posisi teratas. Ya lumayan 2019 itu sumut lumayan tinggi ya. Tapi kira-kira ini. Dan sebetulnya kalau kita lebih teliti lagi, perjalanannya itu masih banyak perjalanan intra-provinsi. Oleh karena itu provinsi yang penduduknya banyak ya wisatawannya banyak, wong dia muter-muter di situ. Ya. Dari Padalarang ke Bandung sudah wisatawan. Ya. Gitu. Nah, yang penduduknya kecil ya relatif kecil gitu ya. Jadi orang tidak melihat itu. Jadi kemampuan berwisatanya itu masih intra provinsi sebetulnya. Oke, kita bisa bicara banyak tentang ini, tapi that is beside the point. Nah, kontribusi pariwisata ini perhitungan terakhir, ini juga dengan metode baru, tapi kalau di dalam metode yang lama saya tidak tampilkan di sini, tapi saya pernah menghitung yang saya sebut sebagai produktivitas itu tadi ya, yang sekarang belum bisa dihitung karena detail-detailnya belum keluar dalam tabel-tabel yang baru dari BPS. Dulu pada waktu itu namanya neraca satelit pariwisata nasional. Itu dihitung dan memang betul kalau Bali itu kontribusinya di atas 50% untuk seluruh Bali. Jawa Tengah hanya sekitar 4-5, ini Jakarta pun hanya 7 atau berapa begitu. Jadi mau jadi 8 itu susah sekali gitu. Tidak mungkin atau belum mungkin gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat dari kontribusi terhadap PDB yang berkisar sekitar 4 dan seterusnya.
Tapi kemudian saya menghitung karena waktu yang lalu, data yang lalu itu data pengeluaran pemerintah ada untuk ini, untuk itu. Saya sebetulnya mempunyai satu tulisan tentang produktivitas yang menurun begitu ya. Tapi oke, ini yang sekarang ada kontribusinya itu gross value added tourism industry itu sekitar 7. Kemudian tourism direct gross value added itu apa artinya nanti Pak Budi aja yang menjelaskan. Itu hanya sekitar 4,6, 4,9 itu ya, pokoknya di bawah 5. Kemudian ada tourism direct gross domestic product itu juga sekitar di bawah 5. Oke. Nah, inbound expenditure-nya kita lihat berapa perbandingan antara yang asing dan yang domestik. Yang domestik itu ya 8 kali lipat yang ya 7 ya berlipat-lipat ganda lah. Ya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara di sekitar kita yang kita punya 4, sekian itu TDG VA-nya itu tourism direct gross value added-nya itu di Australia juga cuma 3,1, tapi mereka juga nggak ribut karena mereka juga punya sumber penghasilan lain. Jadi jangan lalu dibandingkan dengan Singapura karena memang nggak punya yang lain, turismenya tinggi. Lalu kita ingin seperti itu, kita punya banyak sumber daya lain. Jadi don't worry kalau kita itu lebih rendah dari Singapura atau negara-negara yang nggak punya sumber daya lain. Maldives gitu. Ya, cuman ikan sama pariwisata yang dia punya. Ya tentu saja tinggi. Oke, Malaysia memang lebih tinggi, 6,5. Jepang kan cuma 2%. Lebih rendah dari Indonesia, tapi nggak ribut kayak kita. Nggak ribut mau jadi 8 gitu loh. Perancis 7,3 memang besar. Ya, Perancis mendapat keuntungan karena orang dari Jerman, dari Belanda, dari ini ya dekat sekali ke situ. Wirawiri negara-negara maju ada di sekitarnya. Oke. Ini sebetulnya saya menuju ke sini. Saya memanfaatkan sesuatu yang jadi rujukan gitu ya. Jadi saya mengacu pada apa yang dikatakan UNWTO di mana Indonesia menjadi anggota, bayarnya mahal, jadi ya kita ikut coba apa yang kita bisa belajar dari UNWTO. Ini satu seruan global yang mengatakan, rethink, recover better and stronger. Saya pikir ini cocok untuk mana saja dan bagaimana kita memanfaatkan ini. Tapi recover better and stronger ini in what way dan in what sense gitu ya. Better itu berarti lebih ramah lingkungan, lebih ramah masyarakat, tidak banyak bocor. Nanti saya cerita dikit tentang bocor ini. Lebih efisien, produktivitas tadi, lebih banyak dinikmati penduduk sebagai wisatawan maupun sebagai investor, pengusaha, dan pekerja. Jadi tidak hanya sebagai pekerja. Stronger itu saya katakan punya identitas nasional atau lokal, punya jati diri, dan seterusnya. Itu baru kita bisa mengatakan stronger. Tidak hanya jumlah wisatawannya yang kita perjuangkan at all cost. Jadi saya mencoba memaknai apa stronger dan better ini. Nah, mengapa pariwisata Nusantara? Sekarang orang menganggap pariwisata Nusantara itu identik dengan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan Nusantara atau wisnus atau wisatawan domestik tadi. Saya ini diskusi ya, saya mohon pendapat. Saya mencoba mengangkat istilah ini bukan tanpa alasan begitu. Karena kondisi geografik Indonesia, saya tidak usah cerita panjang lebar di sini. Kalau ada Pak Joko Santoso bisa cerita lebih baik. Negara kepulauan terbesar, bla bla bla. Jumlah pulaunya sekian, tapi namanya aja belum komplit, ya, dan seterusnya. Oke, jumlah provinsi dengan pulau terbanyak itu ada di Riau, Maluku, dan seterusnya. Nah, berapa yang punya nama tadi belum komplit tadi, kurang dari setengah. Nama aja belum punya, itu yang tadi saya bilang. Berapa yang penghuni juga tidak banyak kalau dibandingkan dengan 17.000-nya itu.
Saking merasa banyaknya, saya pikir waktu hilang sipadan ligitan, barangkali 2 nggak apa-apa, kita masih punya banyak lagi. Diambil lagi orang lagi, 2 lagi, biarin gitu. Kira-kira begitu. Ya, kalau kita lihat di medsos itu banyak pulau-pulau dijual kan, itu kelihatannya kok ya didiemin aja ya. Nah, berapa yang ada di perbatasan? Ini tadi yang saya pikir punya fungsi-fungsi strategik dari segi pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Oke, ya ini sekedar informasi tentang apa yang dilakukan oleh LIPI ini. Oke, tapi saya ingin mengkaitkan ini dengan wawasan Nusantara, di mana sebetulnya 13 Desember dan seterusnya lah. Ini saya kutip dari kata pengantar yang ditulis oleh Pak Hasan Wirayuda dalam buku yang diterbitkan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia. Saya dapatnya dari Pak Sasminadi yang mengangkat mengenai mengindustrikan lupa saya judulnya, kelewatan. Tapi intinya mengangkat wawasan Nusantara ini. Jadi teman-teman dari teknik kimia bicara tentang wawasan Nusantara. Mengapa kita tidak gitu ya. Nah, membuat pernyataan yang menarik, garis-garis pangkal dan seterusnya sampai kita mendapatkan pengakuan, itulah ceritanya. Saya sekali lagi mohon maaf saya tidak fasih berbicara ini, tapi intinya saya menangkap bahwa tadinya batasnya begini, sekarang batasnya dari titik luar sekian dan seterusnya. Tapi yang penting adalah perubahan pandangan bahwa Indonesia ini bukan negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut. Dulu suka dikatakan seperti itu. Tapi sekarang dikatakan sejak itu Indonesia adalah negara kepulauan yang dipersatukan oleh laut. Dipersatukan itu menjadi kata kuncinya, gitu ya. Jadi kalau kita sudah menganggapnya Nusantara itu, laut itu memisahkan ya, berpisah betulan gitu. Tapi dipersatukan. Nah, konsepsi negara dan seterusnya lah ini ya. Tapi ini satu hal yang penting, dan 13 Desember itu ditetapkan sebagai Hari Nusantara. Tapi apakah ini pernah dirayakan? Kayaknya jarang ya. Yang saya tahu kalau Desember itu Hari Ibu, tanggal 22 ya. Ya, Hari Nusantara nggak pernah dirayakan. Mungkin nggak kalau sekarang kita rayakan itu dan kita nebeng ke situ dengan tadi ya, kita melaunch pariwisata Nusantara ini, kalau bisa ya numpang saja di Hari Nusantara yang sudah ada perpresnya atau ada ininya. Tapi kita memaknai itu. Ya, makna dari wawasan Nusantara ini adalah konsep ketahanan nasional dan seterusnya. Oke, perairan yang mempersatukan pulau-pulau dan kepulauan, mengingatkan akan potensi pariwisata bahari yang sampai sekarang masih banyak dikuasai asing. Jangan-jangan setiap intervensi lewat turisme dan lain-lain, kita ini selalu berbuah kepada external cost yang kemudian dibebankan kepada yang lain. Jadi devisa itu kemudian tidak juga mencerminkan devisa yang sebenarnya. Kalau orang lingkungan kan selalu ininya itu apakah trade off-nya dengan jasa lingkungan yang hilang. Nah, jadi itu saya lihat penting ini, dan mungkin usulan konkretnya dari forum ini saya usulkan kepada Bung Jilal dan teman-teman. Mungkin kita melakukan enumerasi soal ini ya. Jadi kalau misalkan saya khawatir narasi Indonesia emas itu mungkin hanya braso, jangan-jangan di ini, bukan real daripada ini ya. Yang kedua itu ada melihat karena melihat ekonominya tadi di dalam konteks komoditi dalam pengertian cash flow finansial, tidak cash flow misalkan budaya dan lain-lain. Ini yang kemudian menurut saya, kalau Bu Mira tadi menyampaikan soal kebocoran, ini menurut saya jauh daripada sekedar itu dikuasai 50%. Kalau kita bicara kebocoran, saya tadi mencoba memberikan contoh kebocoran ekonomi. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap maksudnya Pak Farhan. Saya harus lebih waspada
atau lebih khawatir terhadap kebocoran budaya, kebocoran jati diri, kebocoran-kebocoran lain yang terjadi. Saya kira itu benar sekali bahwa lebih banyak kita belajar perilaku orang-orang asing dan meniru daripada kita mengajarkan atau kita membanggakan dan mengangkat jati diri bangsa Indonesia. Saya kira ini butir yang sangat penting, kebocoran budaya. Kebocoran ekonomi sebetulnya ya sudahlah bisa di ini, tapi kebocoran budaya, kebocoran lingkungan dan sebagainya ini yang tidak pernah dihitung gitu. Kita terlena dengan angka-angka tadi. Yang pertama, saya ini wisatawan, Bu. Jadi sengaja saya tadi pagi naik kereta api, Bu. Kalau dilihat pemandangan itu jadi 3 klasifikasi, jadi kota yang tertata, kemudian pemandangan indah, sama kekumuhan. Itu yang paling banyak terlihat itu adalah kekumuhan, Bu. Mungkin 75% dari perjalanan itu kumuh. Nah, yang indah itu hanya yang ada di Menteng aja, Bu. Saya ngelihat, wah bagus juga ya, ada taman-taman gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, Bu. Jadi kelihatan bahwa rel kereta api itu menjadi backyard. Oh, rumahnya menghadap keluar, tapi menjadi daerah belakang. Jadi kumuh sekali. Kalau kita ada rencana mau bikin kereta api wisata sampai Sukabumi misalnya, itu harus di alert gitu ya, bahwa wisatawan itu juga butuh pemandangan. Bukan hanya di tujuannya saja, tetapi juga perjalanannya. Kita ini terlalu mengandalkan kepada pemandangan ya. Saya mendengarkan podcastnya Pak Peter Gonta, sudah lama sekali. Kayaknya perlu ada shifting, Bu. Ada pergeseran kepada pengembangan pariwisata kota begitu. Tetapi yang diperlukan memang harus diciptakan, Bu. Jadi kalau ada 3A, attraction, amenities, sama accessibilities, itu saya kira perlu ditambahkan lagi. Ambience, Bu. Orang sekarang nyebutnya vibes gitu. Jadi ada satu aura yang diciptakan di Angkor Wat itu ada kota namanya Siem Reap. Ya, saya kira kalau Kamboja kemarin orang-orang datang ke Siem Reap. Siem Reap itu kurang lebih 6 kilo dari Angkor Wat. Mungkin orang datang ke Angkor Wat itu hanya setengah hari saja. Tapi mungkin berhari-hari ya, dia diam di Siem Reap itu. Kenapa? Karena ada ambience-nya itu, Bu. Ada crowd ya. Ada satu suasana yang memang orang senang ketemu dengan orang asing lainnya. Dan itu saya kira di Indonesia juga ada Ubud ya. Mungkin itu sudah tercipta gitu. Nah, di Jakarta dulu ada namanya Jalan Jaksa ya, Bu ya. Belakangan saya lewat sana udah nggak ada keramaian lagi, Bu. Tidak ada kekasan gitu. Nggak dibangun. Karena tidak dibangun, kita perlu menciptakan spot-spot di dalam sebuah kota untuk begitu gitu. Kita ini kan planning ya, Bu ya. Saya kira peran pedestrian itu menjadi penting di dalam menciptakan itu. Yang ketiga ini, Bu, saya tadi tanya Pak Petrus, ini saya kira baik sekali, Bu. Prinsip-prinsip yang disampaikan Bu Mira perlu diinstitusionalisasi, Bu, menurut saya. Perlu masuk ke dalam sebuah kebijakan, menurut saya, Bu. Apalagi dengan Nusantara ya. Ini yang saya kira pendidikan ini kan kira penting sekali. Tapi dia harus dikemas menjadi sebuah pendekatan yang holistik, bukan hanya atraksinya, tapi yang holistik begitu, Bu. Tapi saya nggak menangkap, Bu. Kira-kira spirit yang Ibu ceritakan itu kok nggak masuk di kementerian itu gitu. Ya, urusannya ada kalau nggak salah subditnya lucu-lucu, Bu, namanya handicraft gitu loh. Kok kenapa gitu? Kok tidak melihat sesuatu yang lain yang Ibu sampaikan tadi? Oke, saya kira saya mulai menjawab yang ketiga aja dulu ya. Nah, yang ketiga ini saya merasa berenang di tengah-tengah lautan dan sekarang hampir hanyut kan sudah senja usia saya gitu. Jadi saya melakukan ini juga mudah-mudahan ada penerusnya begitu. Karena saya kalau ditanya sebetulnya saya udah putus asa gitu. Saya udah berbicara apa yang bisa saya utarakan, tapi melawan arus itu tidak mudah. Apalagi politik dari atas ke bawah semua mengatakan ekonomi dan seterusnya gitu. Yang bicara pariwisata Nusantara aja nggak mau, bicara domestik aja nggak mau begitu ya. Lalu bicara non ekonomi nggak mau gitu ya. Bicaranya ya ini. Pernah suatu saat, dan itu pada waktu saya berkesempatan membantu di sana. Itu kebetulan namanya itu Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, atau kemudian jadi kementerian, kemudian jadi ini. Saya sebetulnya pada waktu itu mengambil kesempatan karena teman-teman kebudayaan itu mereka juga tidak dilepas dengan ikhlas oleh Pedanka. Mereka mengatakan, oh silahkan ikut pariwisata, jual nanti kebudayaan kalian gitu. Jadi persepsi di Pedanka itu kalau kebudayaan itu dijual oleh orang pariwisata. Jadi waktu jadi Budpar itu ya masih ada sekat-sekat itu. Pada saat kita mau mengembangkan budaya untuk pariwisata dan sebagainya itu, ya mereka sangat reserve gitu ya, takut dikomersialisasikan karena yang ada itu komersialisasi budaya, yaitu tadi dimensi ekonomi lagi.
Singkat kata, saya mencoba dan kemudian saya juga mempelajari bagaimana value system mereka. Kita menghadirkan Ibu Sediawati pada waktu itu untuk berbicara tentang pariwisata dan sebagainya. Tapi unfortunately itu umurnya tidak panjang, lalu kemudian pariwisata ganti lagi nomenklaturnya, terus ganti terus sampai hari ini masih gonta-ganti. Saya bahkan waktu itu pernah sinis ya, artinya, dan mungkin orang marah. Saya mengatakan bahwa ini selama nomenklatur departemen atau kementerian ini gonta-ganti terus, itu artinya pemerintah masih bingung pariwisata itu mau ditaruh di mana. Karena dijodohkan dengan apa saja bisa gitu. Ya, kita bisa lihat di luar negeri itu ada yang dengan land transportation, ada yang dengan kebudayaan. Orang ada yang meniru kita menjadi kebudayaan dan pariwisata, kita ganti lagi. Artinya sampai dengan hari ini itu masih gonta-ganti terus. Pariwisata dan ekonomi kreatif mulainya kan pada waktu Ibu Mari. Mengapa dengan ekonomi kreatif? Karena Bu Mari membawa Boyong dari Departemen Industri ke tempat barunya. Terus ganti lagi kan, pariwisata doang, pariwisata saja, itu nggak pakai doang ya. Tapi terus kemudian sekarang dan ekonomi kreatif lagi itu. Menurut saya ini kan kebingungan politik di mana ini. Tapi nuansanya masih terus ekonomi. Pada saat kebudayaan itu sebetulnya saya punya harapan besar, dan itu yang lahirnya tadi pariwisata membangun bangsa tadi 2004 itu yang saya katakan by the end of the period itu. Tapi yang Anda tanya tadi adalah kenapa nggak bisa masuk? Itu ya tadi karena mindsetnya itu ekonomi devisa. Mereka, atau mohon maaf, beliau itu tidak paham bahwa pariwisata itu adalah part of the cultural process. Itu yang menyebabkan saya memfotokopi buku itu 15 kali dan pejabat-pejabat tinggi saya bagi. Tapi siapa sih yang sempat membaca orang-orang sibuk itu gitu. Budaya pegawai negeri itu kan apa kata bos. Tidak ada yang berani untuk berpendapat lain. Yang dilakukan adalah ngomel di belakangnya. Jadi tidak ada yang mengingatkan pada saat kita targetnya 20 juta, kita ini. Ya ada yang ngomel di belakang tapi tidak ada yang berani ngomong. Ya, banyak hal-hal seperti itu. Jadi saya merasa bebas sudah berada di luar begitu ya. Dan saya pada waktu itu beruntung saya diberi kebebasan untuk ngomong sama Pak Menteri, dan menterinya itu sealiran gitu. Tapi ya menteri-menteri yang berikutnya semua patokannya ekonomi lagi. Tapi untuk yang pertama itu saya melihat Anda ini betul-betul wisatawan. Tapi wisatawan yang lain itu nggak seperti Anda. Wisatawan yang lain kalau dari Jakarta ke Bandung naik kereta, begitu sudah naik di gerbong tidur. Kalau nggak tidur ngobrol sama temennya atau main ini, nggak melihat keluar jendela. Tidak menikmati apa yang ada di jalan. Karena tujuannya di Bandung. Oke, ini saya mengambil contoh. Jadi tidak ada rasa ingin tahu, mempelajari daerah yang dilewati itu tidak ada. Itu yang saya bilang, pariwisata Nusantara itu butuh belajar. Orang itu butuh belajar menjadi wisatawan yang smart. Smart tourism, start tourist, smart tourist. Bukan lalu IT-nya. Turisnya harus smart. Kalau turisnya nggak mencari sesuatu, ya nggak nemu sesuatu. Nah, kalau kota tadi saya setuju, dan saya ingat pernah ada seorang expert yang berkunjung ke kantor di Kementerian Pariwisata pada waktu itu, dan beliau mengatakan Jakarta ini setahu saya the least visited capital in the world. The least visited capital, apalagi untuk negara sebesar ini gitu ya. Karena ya dibandingkan dengan Bangkok dan lain-lain. Dan kalau dilihat statistiknya memang kecil sekali kunjungan ke Jakarta. Tapi kita juga harus lihat posisinya Bangkok yang lebih strategis dari Eropa, dari Asia dan seterusnya, Jakarta. Tapi intinya adalah kalau tadi Anda mengatakan tidak hanya cukup dengan attraction, accessibility dan amenities, tapi ambience tadi, sebetulnya kalau teman-teman arsitek itu sangat familiar dengan mengatakan bahwa menciptakan satu
tempat wisata itu adalah creating place out of space. Jadi meng-create satu place itu sesuatu yang punya meaning, punya ini, punya itu. Jadi apakah itu ada landmark, ada ini, ada itu yang kita belajar, tapi itu tidak cukup, itu adalah physical ininya. Tapi a place itu punya meaning, punya sesuatu yang berinteraksi dengan orang yang mengunjungnya. Nah, kita belum bisa jadi wisatawan yang baik. Bagaimana Anda membayangkan kalau kita lihat berita-berita di Instagram atau di Facebook yang orang bisa saja enak sekali berfoto ria di taman bunga, tidak sadar taman bunganya diinjek-injek, ditidurin. Dengan nalar mana dia bisa berperilaku seperti itu? Kalau itu masih terjadi, apa yang harus kita lakukan? Bukan mendidik masyarakat kan, mendidik wisatawannya. Jadilah wisatawan yang bertanggung jawab, yang menghargai masyarakat, yang menghargai lingkungan dan lain-lain. Itu terjadi. Sementara orang-orang asing datang mengambil sampah dikantongin, di belakang bisnisnya melempar pisang, melempar kulit jeruk. Malu kalau kita lihat. Ya, ini saya berbicara dari ekstrim ke ekstrim ya. Tapi itu tadi kalau kita bicara SDM, yang harus diajari itu wisatawannya. Wisnus atau wisatawan Nusantara itu harus belajar menjadi wisatawan yang smart. Yang smart itu yang memperoleh pengetahuan dan pengembangan diri pada saat dia berwisata. Ya itu tadi, jadi salah sasaran Pak Daivan. Yang harus dididik adalah wisatawannya dan pejabatnya. Yang harus diberdayakan, bukan masyarakatnya. Masyarakatnya punya local wisdom, cuman dia tidak bisa menyampaikan dengan baik. Itu yang harus dilatih, bagaimana menyampaikannya, bagaimana menggali local wisdom ini. Bali sudah pandai sekali kan, bagaimana menghidupkan Trihita Karananya itu menjadi sesuatu yang diakui dunia. Dan di tiap daerah itu saya kira ada local wisdom.